Salam, Bom bilang agar Egdis TV kembali ke Indonesia. Kalau memang berani. Dan dia bilang bahwa Egdis TV hanya menghujat Islam, tidak memberikan pencerahan, gara-gara kalah debat atau gara-gara kalah pamor daripada Egdis TV. Kalah pintar atau kalah cerdas. Hati-hati Bom. Kasihan saya. Ahmad itu TikTokers yang cerdas dan pandai. Masih umur 20-an tahun. Masih bocah. Kenapa kok kamu menyuruh nangkap Muslim? Tangkap si Ki Ahmad katanya. Dan masih satu komal dengan saya. Bom bilang, kalau berani di Indonesia, kata. Emang kamu hebat kayak apa, Bom? Sebesar apa kekuatan Bom? Kamu itu hampir 24 jam di TikTok melulu. Bukan begitu, pendeta. Dan jangan menghakimi. Anak muda itu harus dibimbing, harus dibantu. Bukan merasa pintar. Jangan-jangan kamu ini belum dibaptis mulutmu itu. Nggak kena air baptisan. Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Pendapatmu salah semua jadinya. Kenapa? Karena sombongmu itu. Matius 7 ayat 1-3, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pada kamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Inilah bahayanya hamba Tuhan. Kamu jangan sombong. Ayub 5 ayat 8, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Kalau kamu dihina, diejek, kamu begitu cepat marah, Bom. Saya kira saya selalu bersama dengan Bom. Dia akan terpengaruh baik. Padahal masih satu komal dengan saya. Saya langsung diam, saudara-saudara. Karena penonton Bom itu antara 1.000-2.000. Tapi memang Egdis TV itu 17.000, 30.000 penonton setiap live-nya Egdis. Luar biasa. Karena permasalahan bahwa yang merancang Tuhan Yesus disalib itu adalah iblis, kata Egdis TV. Kalau menurut Bom, itu rancangan Allah supaya naik di kayu salib. Yang jelas itu terjadi, sudah berlalu. Dan apapun ayat yang dipakai dua-duanya itu sama-sama benar. Sama-sama benar. Karena yang merasuk itu adalah Yudas, juga murid Yesus. Kenapa Yesus nggak tahu penjahat kayak begitu? Kenapa nggak diusir saja? Atau kenapa ketika malaikat memberontak di sorga, iblis itu, Allah tahu kok. Tapi kenapa didiamkan sampai menjadi pengkhianat? Ini Bom ini luar biasa ya. Saya ini sudah dibisikin oleh banyak orang. Jangan berteman dengan Bom Abi. Kalau dia dapat paus, dia joget-joget.
Pendeta macam apa kayak begitu? Nggak sanggup menderita. Latih itu anak muda, umur kita nggak seberapa. Paulus berkata kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap rendah karena kamu muda. Melainkan jadilah teladan dalam segala hal, dalam pengajaranmu, dalam kasihmu, dalam perbuatanmu. Paulus mengajar anak umur 17 tahun sudah jadi gembala, Pak Bombom. Siapa yang kamu ajarkan, Pak Bombom? Ngata-ngatain Bu Sofiatul, saya malas dengan perempuan katanya. Debat sama wanita. Ya kalahlah kamu dengan Sofiatul. Sofiatul lebih berani, lebih benar. Dia murtadin. Kamu hanya membesarkan perutmu, Bombom. Aku telah mendengar banyak bisikan orang, kegentaran dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadu dia. Semua orang, sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Jangan seperti itu. Kalau kamu tidak minta maaf kepada Edis, buat video, siarkan dan viralkan bahwa kamu sudah minta maaf kepada Edis. Saya nggak tahu, saya nggak perlu tahu siapa yang benar antara kamu dengan Edis. Tetapi pandangan saya, malas saya bicara kayak begitu. Tetapi kalau soal penginjilan, ada satu jiwa yang bertobat, yang ingin mengenal Yesus, saya datangin. Saya nggak akan main TikTok. Saya nggak akan bikin YouTube. Biar dia bertobat. Hati-hati, Bombom. Lukas 12 ayat 58, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu akan melemparkan engkau ke dalam penjara. Bombom. Muslim itu sedang menanti kehancuran kita. Lo mau berkompromi dengan kadrun, dasar lu kadrun, gendut. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Saya tersinggung kamu menyuruh Muslim menangkap kiamat. Model apa kamu? Kiamat itu murtad dari Islam. Lu enak-enak jadi pendeta, di Papua lagi tinggalnya. Tinggal di Jakarta sana. Habis lo. Di Manokwari lagi. Kota Injil. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan menyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, kasih. Apakah Pak Bombom nggak tahu perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Lukas 11 ayat 53-54, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai
dan membanjirinya dengan rupa-rupa pertanyaan. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Itulah kadrun. Jadi kesalahan omongan itu loh. Hati-hati, Pak Bom. Dan nanti kamu akan mengakui. Sekarang yang saya minta supaya saya berhenti menghujat kamu, minta maaf sama Edis. Minta maaf kepada Ibu Sofi. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Tetapi itu kata-kata Paulus 2000 tahun yang lalu. Israel keras kepala. Sama juga dengan kamu, Bem. Kisah Para Rasul 28 ayat 18, setelah aku diperiksa mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak terdapat sesuatu kesalahan pun padaku yang setimpal untuk hukuman mati. Paulus tidak melakukan apa-apa. Dia nggak memperkosa anak kecil dan mengambil menantu. Muhammad itu perlu dihukum mati. Dan ajarannya sampai sekarang hidup. Itu yang ditelanjangi. Kamu mau kerjasama sama Muslim untuk menangkap kiamat. Dan menyuruh Edis TV untuk kembali ke Indonesia. Apapun alasanmu, bagaimanapun kepandaianmu, apapun orang menghina kamu, nggak pantas kata-kata kayak begitu, Bem. Kita lihat Paulus, Kisah Rasul 25 ayat 24. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa. Supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu, sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Sekarang apa salah Edis TV? Harus dikembalikan ke Indonesia. Kamu tidak tahu betapa bahayanya itu ajaran mereka, ajaran khilafah itu. Ajaran syariat Islam itu kalau berlaku, pala kamu akan hancur. Anak-anak dan keturunanmu harus pakai jilbab semua. Gereja-gereja harus dihancurkan. Bom. Kamu harus dengar baik-baik kata-kata saya. Kalau kamu tidak minta maaf, dan saya menerima siaran bahwa engkau sudah minta maaf kepada Edis TV dan kepada Sofiatul, saya tidak akan berhenti. Lidara, kalau kamu tetap bersama Bom, siaran bersama Bom, saya akan menghujat Bom habis-habisan. Markus 9 ayat 2-7. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bukan dengarkan omongan bom-bom yang menyerangkan kiamat untuk ditangkap oleh kadrun. Itu omongan sia-sia. Memang sama saya mengakui kamu banyak menghafal ayat, mengerti banyak ajaran, tetapi dengan omongan menghina seorang wanita, kamu amat hina, bom-bom. Kok sombong kali kau, bom-bom? Emang lu siapa? Benar kamu pendeta yang diurapi. Kita aja ketemu di Komal. Dan kamu yang membuat saya akun TikTok. Makanya saya main TikTok. Tetapi saya nggak tahu kalau kamu itu sombong. Mestinya Edis TV itu dirangkul, bukan dilawan. Seperti Yohanes itu, sang debaters itu, sombong juga itu orang. Karena orang gak mau lagi nonton Yohanes debaters itu. Menyombongkan diri, sok banget. Pendeta-pendeta kok bisa sombong kayak begini ya? Minta maaf sama Edis TV, selesai urusan dengan saya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, subscribe.